Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai strategi pemasaran dalam technopreneurship syariah, di mana kita mengambil studi kasus atau contohnya itu hijab. Next, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Muhammad Farhan Nazwarul Fadil dengan NIM 60200124057 dan rekan saya yaitu Baik, saya atas nama Muhammad Zafran Zaki dengan NIM 60200124161. Baik, saya atas nama Panes Lumi Pramuja dengan NIM 60200124024. Saya Ruslan J dengan NIM 60200124136. baik. Di sini adapun profil startup hijab yaitu startup yang kami analisis adalah hijab, di mana sebuah perusahaan fashion muslim yang bergerak di bidang e-commerce, modest fashion berbasis syariah. Nah, startup ini didirikan pada tahun 2011 dengan visi yaitu menjadi platform terdepan yang menginspirasi gaya hidup Islami melalui fashion yang berkualitas ini. Nah, adapun contoh produk unggulannya yaitu yang pertama hijab instan dengan bahan breathable dan desainnya yang modern. Yang kedua yaitu dress syar'i dengan cutting modest tapi stylish. Yang ketiga di mana ada koleksi Ramadan dengan motif khusus hari raya. Adapun keunikan dari hijab ini yaitu pertama di Indonesia yang dimana ini mengkhususkan diri sebagai marketplace fashion muslim. Nah, yang kedua, seluruh produk melalui kurasi ketat untuk memastikan kesesuaian syariah. Yang ketiga, mengedepankan prinsip amanah dengan transparansi bahan serta proses produksi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kolaborasi dengan desainer muslim guna menciptakan sebuah tren baru atau sebuah inovasi yang baru. Oke, next. Nah, adapun prinsip dari pemasaran syariah ini yaitu startup ini menerapkan prinsip pemasaran syariah yang meliputi kejujuran, sidik dengan selalu memberikan informasi produk yang transparan. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab atau dapat kita juga sebut dengan amanah. Nah, ini melalui sertifikasi halal untuk semua produk. Yang ketiga, menghindari garar atau biasa kita kenal dengan istilah ketidakpastian. Nah, ini dengan menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi produk tersebut. Dan yang terakhir, memberikan manfaat atau maslahah bagi masyarakat yang dimana ini melalui produk yang berkualitas. Oke, baik. Dengan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Nah, di sini itu ada strategi digital marketing. Dalam pemasaran digital ini, startup ini menggunakan beberapa strategi kunci. Yang pertama itu memanfaatkan influencer muslim ternama untuk memperluas jangkauan pasar. Kedua, membuat konten edukatif tentang gaya hidup Islami di media sosial. Yang ketiga, mengoptimalkan SEO dengan kata kunci bernuansa Islami seperti halal, syariah, dan bebas riba. Yang keempat itu menyajikan iklan yang sesuai dengan norma kesopanan Islam. Nah, yang selanjutnya itu ada branding syariah. Strategi branding yang diterapkan meliputi pemilihan nama brand yang mengandung nilai Islami, desain logo sederhana namun bermakna, slogan yang mengedepankan keberkahan seperti berkah dalam setiap transaksi, dan testimoni asli dari pelanggan tanpa rekayasa. Hal ini menciptakan citra
brand yang kuat di mata konsumen muslim. Nah, adapun keunggulan pemasaran halal ini, penerapan pemasaran syariah memberikan beberapa keunggulan. Yang diantaranya yang pertama itu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Yang kedua, membedakan produk di tengah persaingan pasar. Yang ketiga itu memberikan ketenangan batin bagi konsumen muslim. Nah, yang terakhir itu ada membuka peluang ekspansi ke pasar global muslim yang terus berkembang. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya, Panes Lumi Pramuja. Oke, di sini ada tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan dalam hidup pemasaran syariah antara lain. Yang pertama, persaingan dengan produk konvensional yang lebih agresif. Dan yang kedua, keterbatasan kreativitas konten karena harus sesuai syariah. Dan yang ketiga, perlunya sertifikasi halal yang memakan waktu. Yang keempat, edukasi konsumen tentang pentingnya produk syariah. Oke, lanjut. Di sini ada solusi dan inovasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, startup ini melakukan beberapa inovasi. Yang pertama, kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal. Yang kedua, pelatihan khusus tim pemasaran tentang etika bisnis Islam. Yang ketiga, pengembangan konten kreatif yang tetap syar'i. Dan yang keempat, program edukasi konsumen melalui webinar dan artikel. Oke, lanjut. Di sini ada contoh voucher digital. Dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ruslan. Adapun kesimpulan dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pemasaran syariah tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga membawa keberkahan. Integrasi nilai-nilai Islam dengan strategi pemasaran modern terbukti efektif dalam membangun brand yang kuat dan dipercaya konsumen muslim. Adapun rekomendasi berdasarkan analisis strategi pemasaran hidup, kami merekomendasikan ekspansi pasar, perluas jangkauan ke pasar global muslim dengan konten yang dilokalisasi atau bahasa Arab, Melayu, dan lain-lain. Adapun inovasi produk, kembangkan lini produk sustainable fashion berbahan organik dengan sertifikasi halal. Selanjutnya, kolaborasi strategis. Tingkatkan kerjasama dengan influencer syariah internasional dan pesantren untuk edukasi produk. Selanjutnya, penguatan digital. Optimalkan fitur IR atau VR untuk virtual try-on hijab di aplikasi mobile. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Muhammad Farhan. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Mungkin itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.